Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dan laporan konsolidasi laba ditahan. Kelompok kami beranggotakan Dahlia Permata Nur Aisyah, Clarissa Permatasari, Nabirawan Azizah, dan saya Mafianto. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini umumnya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode. Adanya laporan ini mempermudah para investor dalam membaca serta memahami kinerja perusahaan. Selain itu juga terdapat informasi selisih antara pendapatan dengan beban yang terjadi. Intinya, bila pendapatan lebih besar daripada nilai bebannya, maka selisihnya disebut laba. Begitu juga sebaliknya, jika nilai beban lebih besar dibandingkan pendapatan disebut rugi. Laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang dalam operasi sehari-hari perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas-entitas yang terpisah. Pengendalian perusahaan induk atas anak menyebabkan dalam banyak hal operasi anak dipengaruhi oleh induk. Dengan demikian akan banyak terjadi transaksi antara induk dan anak. Selanjutnya laporan konsolidasi laba ditahan. Laba yang ditahan disajikan dalam bentuk gabungan hanya terbatas pada saldo laba yang belum dibagi atau defisit yang diderita perusahaan. Afiliasi sejak terjadinya hubungan afiliasi tersebut, saldo laba yang belum dibagi atau defisit yang diderita oleh perusahaan anak sebelumnya, hubungan afiliasi tersebut harus dieliminasi. Baik, selanjutnya saya Dahlia Permata Nur Aisyah akan melanjutkan tentang contoh kasus laporan laba rugi dan laporan konsolidasi. Di sini PT Guntur mengakuisisi sebesar 80% saham dari PT Heri pada tanggal 1 Januari 2008 sebesar 5,6 miliar. Dalam proses akuisisi tersebut terdapat selisih nilai wajar investasi sebesar 400 juta rupiah sebagai berikut. Piutang dagang sebesar 400 juta rupiah pada kredit, persediaan 280 juta rupiah pada kredit sudah terjual pada tahun 2008, bangunan sebesar 400 juta rupiah dalam jangka waktu 10 tahun dengan metode garis lurus pada debit, tanah sebesar 640 juta rupiah pada debit, utang pajak sebesar 120 juta rupiah pada kredit, dan goodwill sebesar 160 juta rupiah pada debit. Di sini selisihnya 400 juta rupiah. Pada tahun 2008, PT Heri mengumumkan labanya dalam laporan keuangan sebesar 200 juta dan dividen sebesar 100 juta. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PT Guntur menyesuaikan kembali nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk, sedangkan dividen yang diterima merupakan pengurang nilai investasi. Nah, berikut pembukuan PT Guntur. Laba investasi 80% dikali 200 juta sama dengan 160 juta pada debit. Amortisasi selisih investasi pada persediaan sebesar 280 juta pada debit, bangunan sebesar 40 juta pada kredit, goodwill sebesar 10 juta pada kredit. Di sini total pendapatannya sekitar 390 juta rupiah. Sehingga jurnal dalam buku PT Guntur yaitu investasi saham 390 juta pada debit, pendapatan investasi 390 juta pada kredit, dan piutang dividen 80 juta pada debit, serta investasi dalam saham sebesar 80% pada kredit. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.